Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Nah, jadi kali ini perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Raffi Zulhaq, NIM T 2017-1148. Sekarang saya akan menjadi guru dari kelas 11 IPA di MA Adkia Bondowoso. Nah, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak sekalian? Ya, semoga tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam suasana yang masih mencengangkan atau masih tegang karena masih banyak isu-isu corona atau yang sering kita sebut sebagai COVID-19. Nah, semoga anak-anak tetap melakukan apa yang sudah ditetapkan protokol oleh pemerintah, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa ilmu jangan diambil sendiri, tapi kalau bisa disampaikan juga kepada masyarakat sekalian. Ya, apakah hari ini semuanya hadir atau masih ada yang sakit? Ya, semoga yang sakit cepat diberikan kesembuhan dan yang sehat selalu semangat dalam belajar. Nah, langsung pada minggu ini kita akan belajar tentang keruntuhan dinasti Abbasiyah. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu, tapi kelihatannya kok semuanya sudah hadir, jadi saya sudah kenal dengan adik-adik sekalian atau murid-murid sekalian. Jadi saya langsung saja segera buka LKS halaman 48 ya anak-anak ya. Nah, nantinya di sana sampean akan menemukan betapa indahnya Islam tersebut. Nah, untuk sekarang silakan saya kasih waktu membaca kepada anak-anak. Pahami terlebih dahulu, takutnya tadi malam masih ada yang belum belajar. Nah, di bab ke-8 adalah fase kemunduran atau runtuhnya dinasti Abbasiyah. Nah, di sana ada banyak faktor yang mempengaruhi runtuhnya dinasti Abbasiyah. Salah satunya yaitu faktor perebutan kekuasaan. Perlu diketahui, masih ingat kan anak-anak kemarin itu kita membahas apa saja? Nah, di sini adalah mulai dari awal kita membahas fase terbentuknya pemerintahan dinasti Abbasiyah, yang kedua kita membahas peradaban Abbasiyah, ketiga kita membahas karakteristik dinasti Abbasiyah, yang keempat kita membahas tentang ilmu-ilmu yang ada pada dinasti Abbasiyah, dan terakhir kita membahas fase keruntuhan Abbasiyah. Jadi semua materi SKI itu selalu berkesinambungan ya. Mulai kita dari SD atau MI, MTS atau SMP maupun SMA atau SMA sederajat maupun aliyah. Tetapi bedanya kalau di SMA itu digabung menjadi satu, jadi pelajaran PAI dan budi pekerti. Nah, karena MA sendiri itu sangat unik dan sangat bagus dalam segi keagamaannya. Nah, langsung saja, faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sendiri sudah berkuasa selama 500 tahun atau kurang lebih 1 abad. Jadi selama masa tersebut sudah banyak faktor-faktor. Pastinya ketika kita ada pemimpin, ada seorang yang memimpin, itu pasti ada waktu fase di mana mereka akan segera turun atau mereka akan digantikan. Nah, karena dirasa terlalu lama memimpin atau sangat lama memimpin, tetapi di sana pasti ada prestasi. Nah, mengapa dengan banyak prestasi masih terjadi kemunduran? Nah, itu namanya kehidupan yang kadang-kala kita akan naik dan kadang-kala kita akan turun. Jadi faktor pertama yaitu perebutan kekuasaan. Nah, pada waktu itu di zaman masa Khalifah Al-Ma'mun itu pertama kali mundurnya dinasti Abbasiyah. Nah, pada saat itu Khalifah Al-Ma'mun, kenapa kok bisa mundur? Pada waktu itu
di pengaruh Turki dan Persia juga menyebabkan tawakal terjadi secara tidak wajar. Jadi banyak kematian yang tidak wajar pada masa khalifah, mulai dari Al-Ma'mun, Mutawakil. Nah, ada yang diracun, ada yang dibunuh. Nah itu. Dan ada yang diturunkan secara paksa. Yang kedua, memprioritaskan bangsa Arab. Maksud saya memprioritaskan bangsa asing daripada bangsa Arab. Nah, keluarga Abbasiyah memberikan pangkat dan jabatan dalam pos-pos yang cukup besar dan strategis, baik sipil ataupun militer. Jadi hal ini yang menyebabkan kenapa terjadi kemunduran pada dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, karena kemewahan dan dari para penguasanya. Nah, jadi jangan sampai kita meniru perbuatan seperti ini. Kita tidak boleh bermegah-megahan. Kita cukup hidup sederhana dan kita bersyukur apapun yang kita dapatkan, kita harus merasa cukup. Nah, yang ketiga, kemurkaan terhadap Bani Umayyah dan Alawiyin. Maksudnya di sini keluarga Abbasiyah melakukan siasat dengan menindas dan menganiaya Bani Umayyah dan mengusir kaum Alawiyin yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Mereka lupa bahwa berdirinya mereka itu sebenarnya pergabungan dari mereka. Nah, inilah yang disebut dengan kalau sudah haus akan kekuasaan itu kita pun akan lupa. Nah, ketika kita masih di bawah kita akan merasa kita tertindas. Kalau kita di atas kita akan merasa balas dendam dengan hal tersebut. Jadi saya berpesan ke anak-anak jangan sampai seperti itu nantinya ya. Yang ketiga, konflik keagamaan. Nah, jadi sejak terjadinya konflik antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, ada 3 golongan. Yang pertama Syiah, Muawiyah, dan juga Khawarij. Nah, ketika golongan ini berebut pengaruh ya. Pada masa kepemimpinan Muawiyah maupun Abbasiyah adalah kelompok Sunni dan Syiah. Jadi hal tersebut yang mengakibatkan konflik keagamaan yang tidak henti-hentinya karena perbedaan pendapat. Pada waktu itu saya ceritakan lagi, ini adalah pelajaran kelas 1. Saya ceritakan kembali terkait bagaimana kenapa kok sampai terjadi 3 golongan ya, karena satu, pada saat itu ada yang namanya perang yang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat itu banyak perdebatan yang mengakibatkan perang ketika golongan Ali atau Sayyidina Ali memenangkan peperangan, hampir memenangkan peperangan itu ternyata ada siasat buruk dari Muawiyah, yaitu dengan mengangkat Al-Quran di ujung tombak atau sering kita sebut peristiwa Tafkir. Nah, setelah itu ada perjanjian damai untuk saling mengirim delegasi, sekarang bahasa kerennya delegasi, untuk berdiskusi. Nah, ternyata mempunyai kesepakatan bahwasannya Ali harus mundur dari jabatannya dan digantikan Muawiyah. Nah, pada waktu itu ada yang golongan yang tidak setuju, yang keluar dari barisan Ali maupun Muawiyah, yang namanya Khawarij. Yang kedua, ada golongan yang setia pada Ali yang namanya golongan Syiah atau Sunni. Yang ketiga, ada golongan yang pro dengan Muawiyah atau disebut golongan Muawiyah. Selanjutnya ada lagi mengapa terjadi kemunduran. Ada 2 faktor yang ini sudah banyak kita tahu terkait faktor tersebut, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, jadi di faktor internal adalah di kelemahan khalifah yang pertama. Dalam sejarah dinasti Abbasiyah terlihat bahwa apabila khalifah kuat, para menteri cenderung berperan sebagai kepala pegawai sipil. Tetapi juga khalifah lemah, mereka akan berusaha mengatur roda pemerintahan. Jadi disinilah kekurangannya pada dinasti Abbasiyah. Mereka masih banyak yang gila jabatan dan masih dikuasai karena sistemnya monarki. Kalau Abbasiyah tidak monarki.
Meskipun banyak dari kalangan-kalangan itu yang Abbasiyah dibagi lima fase, yang mana itu ada sudah dijelaskan di minggu-minggu kemarin, mungkin anak-anak masih ingat. Nah, yang pertama, kelemahannya semangat patriotisme negara menyebabkan jiwa jihad yang diajarkan Islam tidak berdaya lagi. Nah, menahan segala amukan yang datang baik dari dalam maupun luar. Nah, karena yang namanya ketika kita ada masalah dengan internal kita, atau kita punya masalah dengan keluarga kita sendiri, itu jangan sampai kita bawa-bawa keluar. Karena apa? Karena yang namanya masalah itu jangankan orang lain, bahkan keluarga kalian yang benar-benar memang kalau kalian memang care atau kalian akan bisa akrab dengan mereka, enak kita bisa diskusi bersama. Yang kedua, hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian buat, sehingga kerusakan moral dan kerendahan hati, kerendahan budi menghancurkan sifat-sifat baik yang mendukung negara selama ini. Yang ketiga, tidak percaya akan kekuatan sendiri. Nah, karena terjadi serangan yang bertubi-tubi tadi, maka dari khalifahnya tersendiri, khususnya Khalifah Bani Abbasiyah sendiri itu merasa tidak kuat, sehingga mereka minder, atau ya itu bahasa kerennya sekarang, mereka sudah tidak kuat karena tekanan sangat besar baik dari keluarga sendiri maupun dari luar. Nah, yang kedua, faktor internalnya adalah kemaslahatan ekonomi. Nah, banyak sekali hal-hal yang terjadi pada Bani Abbasiyah terjadi karena banyak biaya yang digunakan untuk anggaran tentara, banyaknya pemberontakan, kebiasaan para penguasa untuk berfoya-foya, kehidupan para khalifah dan keluarga yang serta pejabat negara yang hidup mewah, jenis pengeluaran yang makin beragam serta pejabat yang korupsi, dan semakin sempitnya wilayah kekuasaan khalifah karena banyak provinsi yang telah memisahkan diri. Nah, jadi hal-hal tersebut merupakan faktor internal dari Bani Abbasiyah. Kenapa sampai mosrok? Ya karena pertama, mereka terlalu gelap harta, gelap dunia. Karena mereka terlalu bermewah-mewahan, sedangkan mereka tidak tahu bahwasanya rakyatnya apakah kelaparan atau tidak. Nah, nanti ketika adik-adik semua mau menjadi pemimpin, kalau bisa jangan sampai menghambur-hamburkan uang, apalagi lebih-lebih itu adalah uang dari negara. Nah, yang ketiga, faktor internalnya adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Nah, Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah, berkuasa keduanya sama-sama tertindas. Nah, jadi mengapa ada dinasti Abbasiyah itu? Karena mereka merupakan kumpulan dari kaum-kaum tertindas pada masa dinasti Umayyah. Nah, selanjutnya adalah munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Nah, ini merupakan faktor internal juga. Karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai untuk menjadi penguasa, maka kekacauan itu mendorong sebagian mereka mempropaganda ajaran manuisme, zeroistisme, dan majdakisme. Munculnya gerakan yang dikenal dengan gerakan Zidik ini menggoda rasa keimanan para khalifah. Ada lagi Khalifah Al-Mansur yang berusaha keras memberantasnya. Ada yang tahu Khalifah Al-Mansur itu khalifah keberapa? Nah, itu jawabannya. Nah, jadi pada waktu Khalifah Al-Mansur itu beliau juga memerangi Khawarij yang mendirikan negara Safaria di Sajalamasa pada tahun 160 Hijriah. Setelah Al-Mansur wafat digantikan oleh putranya Al-Mahdi yang lebih keras dalam memerangi orang-orang Zidik. Bahkan beliau mendirikan jawatan khusus untuk menguasai kegiatan mereka. Akan tetapi semua itu tidak menghentikan kegiatan mereka. Konflik antara
kaum beriman dan golongan Yazid berlanjut keras dalam kegiatan mereka, dari bentuk yang sangat sederhana seperti polemik tentang ajaran sampai konflik senjata yang menumbuhkan daerah di kedua belah pihak. Gerakan Al-Fusad dan Quran salah satu sekte Syiah adalah contoh konflik bersenjata tersebut. Nah, perlu diketahui faktor-faktor internal tersebut sangatlah berpengaruh besar terhadap perkembangan atau terhadap runtuhnya dinasti Abbasiyah. Karena pastinya dalam setiap kepemimpinan pasti ada yang suka, ada yang tidak. Nah, jadi poin plusnya di sini bagaimana cara kita mengatur agar orang-orang itu bisa suka atau senang dengan kita, itulah yang perlu dicari. Bukan bagaimana cara kita menjadi pemimpin dengan alasan dalih kita memimpin orang-orang itu ketika kita suap dengan uang itu pasti, nah jangan seperti itu. Jadilah pemimpin yang jujur dan amanah. Nah, yang kedua merupakan faktor-faktor eksternal. Karena tadi sudah ada internal, sekarang eksternalnya ya. Yang pertama terjadi perang salib. Perang salib merupakan perang yang sangat besar, di mana kekalahan tentara Romawi yang berjumlah 200 orang dari pasukan Alp Arselan yang hanya berkekuatan 15.000 prajurit telah menanamkan benih itu bertambah setelah dinasti Saljuk menguasai Baitul Maqdis, menerapkan beberapa peraturan yang sangat menyulitkan orang-orang Kristen yang ingin berjalan. Nah, pada saat itu memang ada pembatasan-pembatasan terkait dengan ziarah bagi orang Kristen pas setelah perang salib tersebut, sehingga memunculkan dendam yang lebih mendalam terhadap itu. Nah, yang kedua investasi bangsa Mongol. Nah, invasi bangsa Mongol, jadi perpindahan bangsa Mongol. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk ABC-an, soal pilihan ganda dan poin B, poin C minggu depan dikerjakan ya. Nah, sekali lagi sebelum kita berdoa, saya akan memberikan kesimpulan dari materi ini. Nah, ketika kalian akan menjadi pemimpin, jangan sampai terjadi kelalaian-kelalaian seperti hal yang tadi dilakukan oleh dinasti Abbasiyah, karena terus sudah terlena oleh kekuasaan sehingga banyak berhidup mewah-mewah dan sebagainya, banyak korupsi dan sebagainya. Sekian yang bisa saya sampaikan, tetap jaga jarak. Silakan ketua kelas pimpin doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.